Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi anjumiz zahirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Para habaib dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semoga terus dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya Al-Mukarram Al-Fadil Al-Habib Salim bin Muhsin Al-Attas, pengasuh Majelis Ta'lim, Majelis Dzikir wal Munajah Qutbil Anfas, wa ikhwanuh, keluarga besar Al-Habib Muhsin bin Muhammad Al-Attas. Mudah-mudahan beliau diberi oleh Allah panjang umur, sehat walafiat, selalu diberkahi hidupnya oleh Allah, terus membimbing kita menuju ridho Allah Subhanahu wa taala, tambah mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Umar bin Yahya Al-Hiyad dan seluruh para kiai, para masyayikh, para asatid, bapak-bapak pejabat pemerintah, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan kita sedanten tercatat tiang-tiang ingkang selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan kita sedanten tercatat tiang-tiang ingkang bahagia dunia akhirat. Mudah-mudahan kita sedanten tercatat tiang-tiang sing bakal angsal syafaate Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan kita sedanten tercatat calon-calon penduduk surga. Amin ya Rabbal. Sengaja kulo mengawali pembicaraan dengan doa karena kulo yakin bahwa doa kita di tempat ini saat sekarang ini diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pintu langit di atas kita dibuka, doa kita diusung sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sedanten kumpul tidak ada tujuan kecuali untuk mengagungkan, memuliakan, menghormati kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam At-Tabarani pernah meriwayatkan bahwa Allah menciptakan para nabi dan para rasul dari mulai Nabi Adam ditutup dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten beberapa para nabi, para rasul ingkang diberi nama penghormatan oleh Allah. Nabi Adam diberi nama penghormatan Abul Bashar, bapaknya manusia seluruh dunia. Nabi Ibrahim diberi nama penghormatan Khalilullah, orang yang dekat dengan Allah. Nabi Yusuf diberi nama penghormatan Jamalullah, bentuk wujud keindahan ciptaan Allah. Nabi Musa diberi nama penghormatan Kalimullah, orang yang diajak munajat berdialog dengan Allah. Nabi Isa diberi nama penghormatan Ruhullah, tiupan ruh Allah Subhanahu wa taala. Giliran Nabi kita, sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Menawi Nabi Adam Abul Bashar, Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Musa Kalimullah, Nabi Yusuf Jamalullah, Nabi Isa Ruhullah, Nabi kita Habibullah, manusia yang paling dicintai oleh Allah.
Kalau berbicara masalah cinta para hadirin, semuanya akan beres, semuanya akan lancar, semuanya akan bahagia, semuanya akan selamat. Inilah misi yang diemban oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Habibullah, manusia yang paling dicintai oleh Allah. Makanya kita yakin saat sekarang ini di tempat ini doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberi panjang umur, sehat walafiat, iman kita semakin kuat, Islam kita semakin mantap, akidah kita ahli sunnah wal jamaah semakin kokoh. Mudah-mudahan kita dan seluruh anak cucu kita menjadi orang soleh soleha, rizki kita lancar, halal barokah. Di antara kita sedulur-sedulur kita yang sedang menderita sakit disembuhkan oleh Allah, kita yang sehat-sehat dijauhkan dari berbagai penyakit, cita-cita kita disukseskan oleh Allah, problem yang menimpa kita diberi jalan keluar oleh Allah, kita wangsul saking majelis mriki, dosa kita seluruhnya sudah diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan barokah majelis maulid enjing dinten menika kita semuanya dijadikan oleh Allah orang yang istiqomah sampai mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, tidak ada seorang nabi yang memperingati hari kelahirannya kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah tidak pernah mencatat Nabi Adam memperingati hari kelahirannya, Nabi Ibrahim memperingati hari kelahirannya, Nabi Nuh memperingati hari kelahirannya. Tidak ada yang pernah tercatat. Tapi hadis yang paling sahih, Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingati hari kelahirannya sendiri. Satu saat seorang sahabat mengamati Kanjeng Nabi setiap dinten Senin nglampahi puasa sunnah. Sahabat niku taken, ya Rasulullah, kula ningali jenengan kok setiap Senin nglampahi puasa sunnah. Alasannya napa Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi mengatakan, hadza yaumu wulidtu fihi. Dinten Senin dinten kelahiranku. Coba para hadirin, ini sebetulnya petunjuk kepada kita bahwa Nabi sendiri memperingati hari kelahirannya. Artinya apa? Monggo persilahkan umatnya untuk memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sejarah tidak pernah mencatat para hadirin bahwa umatnya Nabi Musa memperingati hari kelahiran Nabi Musa. Tidak pernah tercatat. Hanya ada satu di dunia ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang rame-rame memperingati hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah diceritai oleh guru saya, almarhum al-maghfurlah Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah rahmatul abror. Niki berita gembira bagi kita ya para hadirin. Saya yakin kok tidak lepas dari kita bahwa kita melihat berbagai berita negara kita ini memprihatinkan. Negara kita ini lagi gonjang-ganjing. Tapi kita yakin negara kita akan dilindungi oleh Allah barokah maulid Nabi Muhammad SAW. Amin. Sebab begini para hadirin, diceritakan ada seorang aulia itu mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi Nabi. Rasulullah kan tiang Arab, wajahnya Masya Allah. Ketika mimpi Rasulullah, di belakang Rasulullah ratusan ribu orang, wajahnya bukan wajah Arab, wajahnya bukan wajah Arab. Kemudian para hadirin, si wali niki bertanya, ya Rasulullah, istaghrabtu ya Rasulullah, aku merasa heran, kok di belakangnya jenengan bukan wajah-wajah Arab ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Iya, ini di belakangku bukan wajah-wajah Arab, tapi wajah-wajah pecintaku dari Indonesia. Wajah-wajah pecintaku dari Indonesia. Kita bersyukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan ketika dimimpikan wajah kita masuk. Amin. Amin. Allahumma. Ini satu berita gembira para hadirin. Kenapa? Riyin-riyin kula mboten mempermasalahkan tentang memperingati maulid Nabi. Tapi akhir-akhir ini kula sering menyampaikan masalah ini.
Kula mboten khawatir kali jenengan. Insya Allah jenengan pun mantep tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi masalahnya remaja-remaja kita yang tiap hari dengan internetnya, di dalam internet ada namanya informasi. Informasi bisa bener, bisa kira-kira informasi sing teng internet akeh benere apa akeh salah. Ini remaja harus tahu. Jangan semuanya ditelan. Saniki ada kerikil-kerikil kecil, ada kelompok-kelompok kecil yang ingin memisahkan kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatakan Maulid Nabi bid'ah, Maulid Nabi sesat, Maulid Nabi syirik. Itu yang ngomong adalah orang yang tidak ngerti, orang yang bodoh, orang yang tolol. Coba lihat para hadirin, Al-Quran sendiri bercerita. Maaf, Kanjeng Nabi saderenge fisik wujudnya dilahirkan oleh Allah, namanya sudah dilahirkan oleh Allah. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Fisiknya belum lahir Nabi kita, tapi namanya sudah lahir, diperingati oleh Allah. Ketika Allah menurunkan kitab Zabur, datang Nabi Dawud alaihis. Di dalam kitab Zabur Allah menceritakan akan hadirnya, akan lahirnya manusia yang paling mulia, manusia unggulan, namanya Muhammad. Sehingga umatnya Nabi Dawud berteriak, kapan Muhammad lahir? Kami rindu Muhammad, kami kangen Muhammad. Seluruh umat rindu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allah menurunkan kitab Taurat pada Nabi Musa alaihissalam. Di dalam kitab Taurat Allah menceritakan akan lahirnya seorang manusia yang luar biasa, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatnya Nabi Musa berteriak, kapan Muhammad lahir? Kami rindu Muhammad, kami cinta Muhammad. Sampai dalam riwayat Nabi Musa daftar pengen jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini supaya kita tambah syukur para hadirin. Kita sudah dipilih oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita jaga pilihan Allah ini supaya kita betul-betul jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah turunkan kitab Injil pada Nabi Isa alaihis, maaf, tanyakan kepada umat Kristiani, walaupun Injil sudah berpecah belah, ada Injil Barnaba, Injil Yohanes, Injil Lukas, perjanjian baru, perjanjian lama, semuanya memuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Mudah-mudahan kehadiran kita ini betul-betul munculnya kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari lubuk hati kita. Amin. Dan kecintaan ini akan bisa menggerakkan badan kita untuk mengikuti qudwah, teladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita insya Allah sekarang bersama para keturunan Rasulullah, nanti hari kiamat langsung bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Modalnya adalah cinta. Supaya menumbuhkan rasa cinta para hadirin, Nabi kita ini pernah memberi berita gembira. Menawi pirang berita gembira, seneng apa mboten Bu? Seneng mboten? Satu berita gembira dalam hadis yang sahih, setunggal dinten Kanjeng Nabi lenggah teng masjid. Tiba-tiba Kanjeng Nabi menyampaikan satu pertanyaan. Maaf, jenengan anggar ditakoni kudu siap jawab mboten? Begitu juga sahabat. Sahabat ditanya oleh Rasulullah. Coba amati bapak-bapak, ibu-ibu. Ini berita gembira yang diawali dari sebuah pertanyaan. Kanjeng Nabi bertanya, man afdholul mu'minina imana. Hai para sahabat, jare Kanjeng Nabi, maaf makhluknya Allah niki jenisnya kathah nggih panggih Bu. Langit makhluk Allah, bumi makhluk Allah, tetumbuhan makhluk Allah, binatang makhluk Allah, setan iblis masuk makhluk Allah, malaikat makhluk Allah, kita manusia makhluk Allah. Secara umum Kanjeng Nabi bertanya, man afdholul mu'minina imana. Hai para sahabat, kira-kira makhluknya Allah sing imane hebat niku sinten? Coba jenengan ikut berpikir. Makhluknya Allah, hamba Allah sing imane hebat niku sinten? Sahabat pun berpikir.
muncul satu jawaban. Para sahabat mengatakan, al malaikatu ya Rasulullah, makhluk Allah, hamba Allah sing imane hebat inggih menika para Ketika Rasulullah mendengar jawaban ini, Rasulullah mengatakan, wa kaifa la yu'minuna billah wa hum inda rabbihim. Oh, kalau malaikat tidak usah dipertanyakan. Malaikat imane hebat pantes sebab malaikat urip wonten ngarsane Gusti. Maaf, berarti jawabannya pun pas napa dereng? Dereng. Muncul lagi satu jawaban. Para sahabat mengatakan, menawi yang jenengan maksud bukan malaikat ya Rasulullah, al-anbiya'u ya Rasulullah. Mungkin makhluk Allah, hamba Allah yang imannya hebat, para nabi, para rasul. Ketika sahabat menjawab, Rasulullah memberi komentar, wa kaifa la yu'minuna billah wal wahyu yanzilu ilaihim. Menawi para nabi, para rasul imane hebat, ora usah ditakokaken. Sebab mereka didatangi oleh malaikat Jibril membawa wahyune Gusti, pasti imane hebat. Sanes niku jare Kanjeng. Berpikir malih para sahabat, oh mungkin yang Kanjeng Nabi maksud kulo, kami niki para sahabat, tapi tiang pan ngaku awake dhewe kan isin nggih. Jadi para sahabat karena Rasulullah menunggu jawaban, dengan menundukkan kepala mereka menjawab, nahnu ya Rasulullah, mungkin ingkang jenengan maksud Kanjeng Nabi hamba Allah ingkang imane hebat, mungkin kami ya Rasulullah, para sahabat. Kanjeng Nabi berkomentar, antum ashabi tarawna mu'jizati, angger jenengan imane hebat wis pantes ndeleng aku langsung kok ningali sahabat, ningali mukjizate aku pantes mboten? Pantes. Tutun jenengan tutun jare Kanjeng Nabi. Sekarang dibalik para hadirin, wa man hum ya Rasulullah, kami pengen tahu ya Rasulullah. Dijawab malaikat katanya bukan itu, para nabi para rasul bukan itu, kami sahabat bukan kami. Berarti siapa ya Rasulullah? Kami pengen tahu. Coba pirengaken jawabannya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi Nabi. Ini berita gembira dari Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Hamba Allah yang imannya hebat adalah ummatun sata'ti min ba'di tarawna sohaifa tu'minun. Sallu ala Nabi. Yang aku maksud hamba Allah ingkang imane hebat, umatku sing urip nang zaman akhir. Ora weruh Gusti Allah, pernah ningali Allah? Ora weruh Kanjeng, ora weruh malah, ora weruh para sahabat, mung weruhe para habaib, para ulama, tapi imane mantep. Purun maulid kados niki, nikilah yang dituju oleh Rasulullah, termasuk kita-kita semua. Amin. Amin. Allahumma ya Rabbal. Ini para hadirin, satu berita gembira dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu saat juga dalam riwayat Imam Turmudi, Kanjeng Nabi pernah nerangaken, tuba liman ro'ani wa amanabi, untung tiang sing ningali aku jare Kanjeng Nabi, lan iman maring Kanjeng. Untung, maaf kita pengen jadi orang yang untung napa mboten? Pengen nggih? Kanjeng Nabi satu kali mengatakan, tuba liman ro'ani wa amanabi, untung tiang sing ningali aku Kanjeng Nabi, iman maring aku. Kanjeng Nabi nyebut ping 7 Pak, tuba summa tuba summa tuba, sampai ping 7. Untung wong sing ora ningali aku, ora ningali Kanjeng Nabi, tapi iman maring Kanjeng, iman maring Kanjeng. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Tapi para hadirin, kecintaan kita kepada Rasulullah perlu ada gerakan. Artinya apa? Kita setelah menghadiri maulid seperti ini, kita mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan barokah Allah, tumbuh kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, harus bisa merubah kehidupan kita. Maaf sepindah malih. Niki kan tengriki tulisannya peringatan Maulidur Rasul.
Maulid niku artosnya napa? Lahir. Jadi kita kumpul lagi memperingati lahire kanjeng, maaf angger kula takon bapak-bapak ibu-ibu, jenengan pun lahir napa dereng? Panjawab repot. Ada satu riwayat mengatakan, laisa minna man lam yulad marrotain. Tidak akan sempurna keimanan seseorang menawi dereng lahir werni kali. Dereng lahir werni pertama, badan kita telah lahir, alhamdulillah. Yang kedua, kita harus melahirkan hati kita. Lahirkan hati kita lewat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Amin. Maaf, berarti sing kula maksud jenengan pun lahir napa dereng? Sing dimaksud lahir napa nek? Ati, lahir napa nek? Maaf sepindah malih kula pantakon. Jenengan pun lahir napa dereng? Masih bingung jawabannya. Kita tanyakan kepada diri kita. Pengen sukani contoh, pengen maulidan terus, ngerasanine terus, wis lahir napa dereng? Semangat, wis lahir napa dereng? Ayo pulang nanti kita tanyakan kepada diri kita. Masihkah kita membicarakan orang lain? Berarti kita maulidnya tidak berarti. Belum lahir hati kita. Maaf para hadirin. Ibu-ibu aja sampai langganan ngerasani ya Bu. Sekarang kita berubah dengan peringatan Maulid Nabi. Lahirkan hati kita dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Stop mengumpat, gantinya sholawat. Stop ngumpat, gantinya apa? Kita rajin baca sholawat. Yakin bapak-bapak ibu-ibu, kita memperbanyak sholawat, ratusan hadis Nabi kita Muhammad SAW, hidup kita akan bahagia, hidup kita akan selamat. Insya Allah kita mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Maaf, jujur mawon, niki lagi cerita manusia paling jujur. Jenengan tiap dinten sholatnya jamaah apa ake ora jamaah? Berarti wis lahir napa dereng? Kita memperingati Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mulai diturunkan perintah sholat sampai Kanjeng Nabi menghembuskan napasnya yang terakhir. Satu kali pun Kanjeng Nabi ora tahu sholat dewekan, sholatnya jamaah terus. Terus bagaimana kecintaan kita pada Rasulullah? Peringatan Maulid Nabi ini supaya kita ngerti masalah ini dan praktekkan dalam kehidupan kita. Agar ngomong surga amine rasa kabeh ya. Ya napa mboten? Kira-kira surga niku gratis napa perlu perjuangan? Terus perjuangan yang jenengan pundi? Musolane kosong terus, masjidnya kosong terus, zuhur masih dikunci, paling maghrib dibuka. Surga yang mana kira-kira para? Coba pirengaken. Ini hadis sahih. Pirengaken niki perjuangan para hadirin. Ketika pamannya Rasulullah seto, ketika istrinya Rasulullah seto, Rasulullah menamakan tahun itu tahun duka cita, tahun sedih. Rasulullah diganyang, Rasulullah